Saya minta kopi hitam. Saya di sini, aduh saya sakit kepala lagi. Pikiran saya jadi dia gitu loh. Jadi dia mau deket sini nggak bisa, akhirnya ke belakang. Mau ke belakang ada saya, tapi akhirnya dia pergi. Selalu Kabur kabur gitu. Kayak dikejar. Dan sekarang saya pengen banget Mbak Oci-nya tetap Mbak Oci di sini. Gimana caranya? Dia apa Dia yang harus lakukan? tetap dengan kesedihan dia dan penyesalan dia. Kalau dia mulai marah, dia akan masuk. Manggil lagi justru. Manggil. Kalau dia udah ingat kemarahan, Jangan kosong fokus ya Mbak ya. Oci ya. Tolong deketin itu. Iya, ini saya jagain. Regina saya jagain. Ada Roy juga. Tapi aku bener merinding banget deh. Sampai kepala aku sekarang ikutan. bau kopi ini memancing, sebenarnya memancing, tapi buat jebakan. Dia ada di belakang saya nih. Saya pengen supaya Mbak Oci balik. Tolong Mbak Oci minum ini seteguk saja. Minum seteguk. Minum seteguk. Hati-hati ya. Apa Roy? Sebenarnya apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kopinya disiram seperti bentuk garis ini untuk apa sebenarnya Roy? Supaya nggak masuk. Ini akan menghalangi makhluk itu untuk ke arah penonton gitu. Betul. Supaya penontonnya juga nggak kenapa-napa. Ini bisa saya ambil. Ambil aja. Tolong doa yang banyak ya. Jaga diri kalian. Tapi Mas Roy, tadi dia bilang dia tetap ngincer aku loh. Iya. Nanti pulangnya Mbak. Pulangnya? Pulangnya minta tolong sama Mbak Grace. Mas Grace sih Mbak. Pulang. Ya. Minta tolong sama Mas Grace. Oke, saya mau tahu Roy, ini apa yang terjadi dan makhluk ini kemana dan di mana sekarang? Jadi karena bau kopi ini menyengat, jadi sang buaya tidak suka. Karena dia mengincar bau amis. Jadi saya mengelabuinya dengan bau darah, bau kopi. Jadi darahnya itu, bau darahnya hilang. Sebenarnya ini juga bisa jadi pancingan buat para siluman untuk datang. Tapi kopi pahit yang pahit sekali bisa membuat garis dan bau kopi, menghilangkan bau darah. Jadi penonton, saya punya tugas yang cukup berat. Karena memang saya harus menjaga partisipan saya, menjaga bintang tamu saya, partner saya, bahkan penonton saya agar aman. Jadinya tentu saja adalah tugas saya semuanya untuk menjaga kestabilan dalam Acara ini. iya dalam program acara ini gitu loh. Jadi saya pastikan Mbak Oci sudah sadar, tapi saya pastikan tidak ada yang diganggu oleh siluman buaya karena saya harus bikin bau baru gitu. Jadi setelah Biar ini nggak ada gimana, bau Mas? darah. Iya. Setelah ini gimana Mas? Nah, itu dia. Saya Mas. Solusinya apa Roy? Jadi solusinya sekarang kamu nggak usah takut lawan. Kalau udah mulai masuk lawan dan teriak. Saya pengen dengar kamu teriak deh, sekenceng-kencengnya sekarang. Lawan. Gimana Roy? Dia udah takut silumannya pergi. Setiap Apa kali. Mas Roy mungkin nggak dia bisa masuk lagi kapan waktu gitu? Nggak, kalau dia kayak gini nggak akan bisa masuk selama-lamanya. Kalau dia ngelawan. Mbak Oci. Saya ini malu Mas seperti ini nih. Nggak apa-apa. Jujur. Dia udah jadi Mbak Oci kok. Ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah bahwa pelaku pesugihan atau pelaku mistis ini akan membawa bencana di akhir ceritanya. Maksudnya di kehidupannya dia itu saya lihat diganggu. Dan saya merasakan juga harus darah ayam segar lah
ayam hidup lah, kambing hidup lah, itu tidak boleh. Dan akhirnya jadi manusia. sama ini ya. Dibudakin nih sama ini, bahkan mau manusia nih. Iya benar. Nah, satu lagi yang buat pembelajaran buat saya, kalau udah cium bau darah, saya akan netralisir dengan bau kopi. Ini. Jadi itu buat lingkaran. Jadi mereka tuh nggak berani masuk. Gitu. Nggak kecium bau Nggak kecium. darah yang mancing mereka. Iya, dikelabuin sama bau kopi jadi hilang, ditabrakin. Iya. Mbak Oci, Mbak Uci jangan sedih lagi ya. udah nggak perlu malu, nggak perlu sedih lagi. Kan sekarang udah selesai semuanya. Mungkin namanya manusia pernah melakukan kesalahan, hilaf mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara yang mudah. Akhirnya menghalalkan Segala cara. semua cara ya. Insya Allah ya Mbak Oci mau ke jalan bener lagi Iya. ya. Saya Setelah lupa dengan obat. duniawi. Duniawi saya sangat besar. Menurut Mbak Regina ada yang mau disampaikan nggak buat Oci? Aduh, kalau aku Mbak Oci, mudah-mudahan tadi kan aku udah istilahnya ada di sini yang menjadi saksi hidupnya Mbak Oci gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Oci udah deh jangan istilahnya pakai pesugihan lagi. Memangnya mungkin di awal memang bener ya Mas Ora, kayaknya enak gitu ya semuanya apa yang kita mau tercapai. Tapi ujung-ujungnya kayak begini kan akhirnya merugikan Mbak Oci juga gitu. Apalagi Mbak Oci mungkin punya anak atau saudara, takutnya besok-besok malah anak sendiri atau mungkin Iya. keluarga terdekat ya Mas Roy. Iya, setuju. Gitu loh. Maksudnya jangan sampai mengorbankan orang yang kita sayang loh Mbak Oci gitu loh. Mudah-mudahan aku sih berharap Mbak Oci tidak kepikiran lagi untuk ke arah situ lagi gitu loh. Mudah-mudahan rezeki insya Allah udah ada yang ngatur. Yang penting Mbak Oci mau berusaha keras deh. Walaupun mungkin awalnya ya nggak semudah kayak kita ikut pesugihan ya Mas Iya. Roy ya. Iya, pasti harus ada usaha ya situ ya. Terakhir Roy, Terakhir deh Roy, semoga Mbak Oci sebagai single parent bisa sukses menghidupi Amin. keluarganya, itu aja, tanpa apapun, tanpa yang tadi dia bilang juga pesugihan dan segala macam. Pokoknya intinya harus fighting hidup single parent. Sebagai seorang single parent gak gampang, banyak cara kok ya. Jangan sedih lagi ya, jangan Terus nangis barangnya lagi. harus dibalikin atau gimana Mas? Semuanya harus dibuang dilarung di laut, di sungai. di sungai. Mungkin sungai yang mengalir kali Sungai Mas. yang ya. mengalir. Oh, Di situ tempat tempat dia ya. buaya. Semuanya ya di air. Karena disitulah buaya hidup. Ya. Dan jangan lupa bilang selamat tinggal selama-lamanya. Kalau pas kau buang. Ya, Mbak Oci. Makasih banyak Mas. Terima kasih. Mas, Ya, Mbak Oci, mudah-mudahan solusinya bisa dijalankan. Dan mudah-mudahan hidupnya lebih baik lagi. Ya, Makasih ya Mbak, Anda boleh meninggalkan menembus mata Makasih ya, batin. Iya, Dan Mbak pesan Oci. aku juga Mbak. Oke. Terima kasih ya. Jangan sedih lagi ya Mbak ya. Merasa dekat dengan makhluk astral membuat seseorang tak ingin berteman dengan sesamanya. Ingatlah bahwa kita makhluk sosial yang hidup berdampingan di atas dunia nyata. Berikutnya kami akan memanggil seorang pria yang mengaku memiliki banyak jimat. Kami akan panggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Eja. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Eja. Iya. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya bekerja di Debt Collection. Oke. Iya. Debt collection ya. Maksudnya yang Penagih Penagihan ya. debt collector Iya. ya, cuman divisinya dari collection. Iya. Oke. Boleh diceritakan apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya tuh ceritanya sebenarnya udah 1 tahun yang lalu ya. Hmm. Saya tuh dulu ya saya kuliah itu pernah suka lah sama perempuan. Ya untuk meminta terbaiknya seperti gimana. Karena saya dulu pernah pakai susuk itu atau 1 tahun yang lalu gara-gara seperti tolong perempuan, bahkan saya dicaci, dimaki, bahkan sampai meludah depan saya. Saya saking sakit hati ke perempuan itu. Tibalah saya mungkin sakit hati,
dengan perempuan itu, saya itu punya saudara. Saudara itu saya kan di Bandung, saya cerita sama saudara gitu, kata saudara saya, lebih baik bales aja kalau begitu. Diantarlah saya ke Sumedang. Diantar itu namanya kalau sebutannya Abah Karya. Saya cerita sedemikian rupa, kata dia mau gimana. Akhirnya saya tuh dikasih pisang lah, kasih pisang, disuruh ditaruh semacam kayak batu kecil lah segini, ditaruh, saya suruh makan. Itu ditaruh di pulang, terus disuruh istirahat di rumah dia dari jam 12 siang sampai jam 3 pagi, suruh ada bacanya segala macam itu. Begitu saya pulang, emang itu berubah dari wanita yang tadi nggak suka sama saya nggak ini pun berbalik menyamperin. Cuman saya juga kesiksa, Mas. Jadi setiap malam itu, setiap jam 12 malam itu saya takut. Kayak ada semacam perempuan sosok seperti ratu. Seperti ratu itu, kayak Ratu Kidul lah. Itu menghampiri ke tempat tidur saya. Di pas itu saya udah menggigil itu saya udah semacam setengah sadar setengah enggak lah. Jadi setengah sadar ya orang tua saya sangka saya itu sakaratul maut lah. Dibawa lah ke IGD, itu dokter bilang aneh, disangka pesakit saya itu mengada-ngada, tapi pesakit saya itu panas. Udah di check up semua, katanya Mas ini sehat ini. Udah semakin itu saya tuh menggigilnya luar biasa sakit. Sampai azan subuh itu baru saya reda semua panas itu, pulanglah ke rumah. Simpan dan sebaiknya Anda langsung ceritakan kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eja tinggal di rumah nomor 10. Dia terlahir pada tanggal 23 Juli 92. Sosok yang bijaksana, namun dia penuh dengan tipu daya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura-aura gelap. Ada beberapa barang yang sangat berbahaya di sekitarnya. Saya melihat dia sudah menyatu dengan ilmu hitamnya dan sangat pekat sekali. Banyak sosok hitam, tinggi dan besar. Saya akan membantu dia pada malam hari ini. Malam, Roy. Malam. Selamat datang dan selamat malam. Nama Eja. Tanggal lahir 23 bulan 7 tahun 1992. Kemudian nomor rumah 10. Saya lihat kamu pertama kali, hawanya adalah dahsyat. Masih kecil, usianya saja, tapi pengalamannya dewasa. Itu yang saya rasakan di Eja. Dan kemudian saya ingin bertanya yang paling dasar, maksud dan tujuan Eja datang kemari apa sebenarnya? Untuk melepas ketakutan saya. Karena dihantui. Dihantui sosok seperti itu. Dalam mimpi itu saya diuber-uber bahwa saya suruh jadi pendamping dia, dan saya pun tidak mau. Pendamping dia, karena otomatis saya pun suruh lepas dari raga saya sendiri, dan saya itu sangat ketakutan. Oh, kamu tahu itu pria atau wanita kah? Wanita itu. Sosoknya dia bilang seperti ratu. Seperti ratu. Mungkin menyerupai kali ya, Roy. Iya, hanya ngaku-ngaku ratu. Tapi saya malah lihatnya bukan ratu. Dia pakai baju seperti apa? Kadang warna seperti warna hijau, kadang seperti warna putih. Tapi gambarnya serem banget, gak kayak ratu ya? Ini yang kamu gambar makhluknya serem banget, lidah panjang.
Seperti tengkorak ya, Roy? Iya, dia punya rambut. Ada rambutnya. Apakah ini sosok ratu yang dimaksud? Sosok ratu yang dimaksud tapi sebelum dia berubah wujud. Sebenarnya jadi bukan ratu, tapi makhluk ini. Iya, sayang banget dia nggak bisa lihat bentuk aslinya sebenarnya. Ya, itu hancur mukanya. Iya. Kamu pernah nggak diliatin sama makhluk seperti ini? Kalau saya tidak sih, cuma waktu itu pernah adik perempuan waktu saya lagi pergi keluar kota, kadang diimpiin sama sosok yang menyeramkan cerita ke saya itu. Seperti apa sosoknya? Seperti ya taruhlah seperti kuntilanak atau kolong wewe. Dia makhluknya kayak berteriak sama kamu, ah, gitu, kenceng banget, sampai rambutnya terbang gitu ke mekar. Kenapa, Roy? Kenapa dia teriak? Jadi sebenarnya memang ciri khas dari makhluk ini adalah teriak-teriak. Saya boleh nanya, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Kamu di rumah itu, Eja, kamu sering bentak-bentak orang tua kamu ya? Jujur. Terkadang. Apa yang saya dapat gambaran ini adalah vision saya sejujur-jujurnya. Namun sebaliknya saya juga butuh kejujuran dari partisipan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentakan, bentak-bentak gitu loh. Ke orang tua? Iya. Terkadang juga saya tidak sadar. Kadang saya berani, saya itu sebenarnya jujur saya takut sama ibu dan bapak saya. Tapi kadang-kadang saya merasa lebih berani membentak-bentak. Tapi sampai saya habis bentak-bentak itu saya merasa bukan diri saya. Karena Bukan bawaan jimat merasa itu. bukan saya, seperti ada makhluk lain mengendalikan. Ini terjadi ketika saat malam hari lahir saya itu malam Kamis sama malam Jumat. Pasti hantu ini. Mohon maaf, tapi maksudnya setiap malam Kamis dan malam Jumat itu kamu selalu teriak-teriakin ibu kamu atau mungkin orang tua kamu tanpa kamu sadar, maksudnya begitu? Iya kadang-kadang tanpa saya sadar begitu. Pas saya sadar merasa bersalah. Kok saya bisa seperti itu? Saya bukannya mau mencampuri urusan Mas Eja dengan keluarga ya, tapi bentak-bentak orang tua itu dalam keadaan sadarkah atau ada masalah atau Tidak. nggak ada masalah? Kadang ada masalah sedikit. Kadang itu bisa dikatakan masalah yang biasa lah. Kadang mungkin makhluk ini mempengaruhi, jadi masalahnya dibikin besar sama saya terkadang. Terlalu emosian kamu itu Iya, orang. mungkin agak temperamen, mungkin sifatnya mungkin Mas Eja. Iya kalau sifat saya sih kalau agak temperamen memang iya. Kalau dia datang, Anda merasa apa ya? Ada aura atau ada hawa yang Aura. bisa Anda rasakan nggak? Sangat ada aura yang sangat jahat yang saya mau masuk ke dalam tubuh saya, cuman suka saya tahan.